Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Shalom. Ketemu lagi di channel saya di Kacano Stories. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak Dika dapat link ini itu dari siapa? Terus terang saya mau sampaikan bahwasannya terlalu banyak korban yang sudah menghubungi saya seperti itu, dan saya selalu sampaikan bahwasannya kalaupun ada yang baru seperti itu yang kelihatannya mencurigakan, Bapak Ibu tidak usah sungkan untuk hubungi saya kayak gitu, biar saya bahas seperti itu. Dan ini strateginya atau modusnya masih sama dengan salah satu perempuan seperti itu. Sebagai marketing, dia perannya dia selalu bercerita mengenai kehidupan dia beserta anaknya seperti itu. Anaknya satu, laki-laki. Dia cerita panjang lebar mengenai kisah rumah tangganya dia, dan kalau bahasanya sih dia janda seperti itu, agar apapun yang dia sampaikan itu si korban luluh kayak gitu, si korban berempati seperti itu kepada perempuan ini seperti itu. Jadi apapun bahasanya, apapun strateginya, kita tidak ada yang tahu apakah itu manusia beneran marketingnya itu atau manusia jadi-jadian seperti itu. Jadi mungkin di foto profilnya perempuan, tapi kita tidak ada yang tahu. Siapa tahu yang ngechat itu laki-laki, kita tidak ada yang tahu. Tetapi apapun bahasanya, kita udah memitigasi seperti itu, atau kita mengantisipasi lebih dini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itu. Tapi ini bahasanya bahasa untuk dia bisa mendapatkan hati dari si korban, dan beliaunya bisa menyampaikan terkait trading yang si marketing ini sampaikan seperti itu. Nama dari si marketing ini itu namanya Lisa, anaknya cowok, si Putra. Tapi nama ataupun siapapun itu hanya sebatas nama mereka aja, tapi kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi namanya penipu, namanya scammer seperti itu. Jangankan nama gitu, foto profil pun itu juga bisa comot dari punyanya orang lain. Itu kenapa saya mau sampaikan ke Bapak Ibu semua untuk tetap hati-hati. Kalau punya media sosial, segera di lock, ditutup seperti itu. Dan kali ini saya langsung masuk aja, saya akan bahas mengenai koin qvip.com seperti itu. Kalau dari bahasanya sih .com oke lah, dia pakai komersil seperti itu. Tetapi koin qvip ini aneh sih seperti itu. Dan ini kalaupun kita masuk di berandanya, ya tampilan bannernya seperti itu, masa ya seperti ini sih, ini jelek banget kayak gitu loh, saya mau sampaikan. Dan ini bahasanya ada tingkat VIP segala. Oh ya, saya mau sampaikan bahwasanya sebelum saya masuk ke sini, saya sudah dapat akun dan passwordnya dari salah satu korban. Itu kenapa saya bisa langsung masuk seperti itu, dan saya bisa ocar-acir kayak gitu. Kita bisa bongkar sana sini. Kita coba langsung buka salah satu item-item yang ada di bottom web ini. Halaman ini kutipan, coba kita lihat ini kondisi pasar. Kita tidak tahu ini persentase, tetapi di sebelah kiri ini nggak ada namanya. Itu udah kelihatan banget kalau ini scam seperti itu. Nah, ini juga aneh, namanya juga daftar pecundang, kan nggak masuk akal gitu loh. Ini daftar pemenang lah, ibaratnya kalaupun ada daftar pemenang, ya ini bukan namanya pecundang seperti inilah. Bahasanya terlalu norak sih kalau saya bilang. Ini di kondisi pasar di halaman beranda. Kita coba buka satu-satu. Ini kan ada banyak link ini seperti itu, ada 8. Kita lihat ini USDT isi ulang, saya tidak tertarik, dan ini nggak jelas juga seperti itu. Dari tampilan ini aja udah nggak jelas. Dari halaman tab depan Redwood Trust, tetapi di dalamnya itu koin qvip. Nah, ini yang
nggak nyambung, kayak itu nggak korelasinya nggak dapet, nggak jelas lah. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang masuk di sini, saya kira cepat-cepatan keluar. Kalau ini udah pastilah, ini udah pasti scam ini. Nah, saya mau bilang ini scam. Kalau ada sindikat atau komplotan yang menaungi ini, segera bertobatlah. Seperti itu saya sampaikan, seperti itu. Dan kalaupun ada Bapak Ibu yang sudah masuk di sini, cepat-cepatan keluar. Jangan usah terlalu banyak Bapak Ibu ngeluarin duit untuk bersedekah pada komplotan atau sindikatnya ini. Dan ini ada berapa VIP ini ada 6 VIP, dan semua permainannya mereka pakai US dollar, seperti itu, luar biasa. Mereka permainan pakai US dollar, tetapi di sini bahasanya bahasa Indonesia dan tidak ada membahas soal pajak, seperti itu. Dan ini dompet, dan ini udah ada akunnya, tapi ini kayak apa ya, kalau bisa dibilang itu peta buta kayak gitu ya. Gimana saya mau bisa melihat ini, tulisannya aja kecil-kecil kayak gini dan nggak jelas kayak gitu loh, penamaan nama-namanya itu nggak jelas. Dan waktu saya klik hubungi layanan pelanggan, itu masuk di alamat email ini, seperti itu. Dan saya bilang enggak lah, kalaupun ada duit juga ngapain harus di sini. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu semua, apapun itu Bapak Ibu tetap hati-hati, jangan gegabah, sayangi duit Bapak Ibu. Kalaupun kelihatan udah kelebihan, ya bersedekahlah, kayak gitu. Nah, ini yang item kutipan, kita lihat yang berdagang atau trading kayak gitu. Nah, ini pun juga nggak jelas. Ini nggak jelas sama sekali, perdagangan tempat. Ini membeli, tetapi apa yang mau dibeli juga nggak kelihatan, seperti itu, nggak jelas. Mungkin Bapak Ibu bisa komentar terkait platform ini. Mungkin sindikat atau komplotan yang membuat ini, ya saya bilang belajarlah mulai dari awal, kayak itu bahasa pemrograman, seperti itu. Jangan memakai template-template seperti inilah, gitu. Kalau Bapak Ibu ada yang mau komentar, silahkan tulis di kolom komentar, seperti itu. Tidak usah takut-takut, tidak usah malu-malu, karena saya tahu terlalu banyak korban yang malu untuk menyampaikan sesuatu seperti itu, terlalu banyak lah, gitu. Nah, ini juga nggak jelas, ini terkait kontrak kayak gitu, dan ini perdagangan tempat. Oke, kita lihat Aktiva ini juga nggak tahu ini apa namanya ini. Oke, itu QR code. Nah, ini pusat bantuan, dan ini bahasa item-itemnya kayak gitu. Ini juga ada pengaturan bahasa, luar biasa, bahasanya juga banyak tapi nggak jelas. Nah, itu aja dari saya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan japri saya ataupun tulis di kolom komentar. Dan kalaupun video ini bermanfaat ataupun video ini berkesan kayak gitu, atau di konten-konten saya yang lain mungkin bermanfaat buat Bapak Ibu atau rekan semua, jangan lupa untuk klik subscribe, seperti itu, biar channel saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan satu hal, meminimalisir korban. Dan tetap saya berharap Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak menutup telinganya untuk mendengar doa-doa dari si korban. Terlalu banyak seperti itu, dan kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Demikian yang saya mau sampaikan. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye.